Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan sampaikan yang pertama, saya wakil dari keluarga besar Bapak Sikto memohonkan maaf atas tutur kata maupun tingkah laku yang telah dilakukan Bapak kami terkasih semasa hidupnya, di mana Bapak kami ini sakit sekitar 2 minggu lebih. Tensinya ngedrop, dan pada waktu itu memang sudah membaik, tetapi karena Bapak kami tidak mau makan, akhirnya harus perawatan menggunakan infus. Kemudian yang kedua, kami atas nama keluarga memohon maaf juga kepada Ibu Dian yang telah merawat Bapak kami terkasih dengan penuh kesabaran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Urin yang telah menata layani almarhum Bapak kami mulai dari pemulasaraan hingga pada pemakaman berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya mewakili keluarga Ibu Rumini Fauzan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah mendoakan dan mendukung ibu kami pada saat sakit kemarin. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkehendak lain. Pada hari Minggu pukul 22.13 tanggal 10 Juli 2021, ibu kami tercinta telah dipanggil oleh Allah Bapa kembali ke dalam kerajaan surga. Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian yang telah membantu dalam proses pemulasaran sampai dengan proses pemakaman ibu kami, dan juga kepada Bapak Pendeta yang telah melayani proses pemakaman sampai dengan selesai. Kami ucapkan terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kebaikan Bapak Ibu saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Puji Tuhan, kita pada malam hari ini boleh bersama-sama untuk mengadakan yaitu ibadah keluarga sekaligus ibadah penghiburan. Kita bersama-sama akan menghibur saudara kita yang pada saat ini berduka, dan kita boleh kesempatan pada malam hari ini untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu sekaligus mengadakan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah keluarga dan ibadah penghiburan pada malam hari ini kita mulai dengan bersama-sama memuji nama Tuhan, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat yang pertama saja. Muliakan Allah Bapa dan seterusnya.
Mari kita bersama-sama ambil saat teduh. Ibadah keluarga hari ini dan ibadah penghiburan kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang mulia, yang senantiasa kami imani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur senantiasa, karena Tuhan senantiasa memberkati kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terbukti pada sore hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama membangun ibadah keluarga dan membangun ibadah penghiburan. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama membangun ibadah. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama saja. Kusuka menuturkan dan seterusnya. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka cerita yang penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Pengkhotbah 9 ayat yang pertama sampai dengan 12. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, berkati dengan roh kebijaksanaan, terlebih bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati, sehingga apapun yang disampaikan pada malam hari ini bukan kehendaknya pribadi sebagai manusia, tetapi kehendak Bapa saja yang terjadi. Demikian juga kami semua yang mendengarkan ya Tuhan, buka hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima, mengerti, serta melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pada ini ya Tuhan, Tuhan berfirmanlah
Kami, anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Pengkhotbah 9 ayat yang pertama sampai 12. Demikian firman Tuhan. Nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan tadi saya mengambil ayat nas, yaitu ayat yang ke-9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah yang bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Amin. Berbahagialah bagi kita yang sudah mau membaca firman Tuhan, terlebih mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Bayang-bayang maut dalam hubungan suami istri. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak rangkaian yang terkait dengan yang namanya cinta. Ada yang namanya cinta itu buta.
Ada yang mengatakan cinta bisa membutakan mata. Ada lagi juga yang mengatakan cinta bisa membuat Anda tegar. Dan ada lagi cinta juga bisa melemahkan Anda. Cinta bisa membuat Anda ingin mati ataupun bunuh diri. Dan cinta juga bisa membuat kita hidup. Apapun isi rangkaian kata tentang cinta, yang pasti setiap rangkaian itu selalu terkait dengan suatu kisah atau pengalaman seseorang tentang cinta. Cinta terhadap anggota keluarga, yaitu cinta antara suami dan istri, cinta antara orang tua dan anak, juga cinta di antara saudara kita, yaitu anak-anak dan saudaranya. Cinta terhadap sesama, bahkan cinta terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats kita menekankan yaitu kebahagiaan terhadap percintaan dengan istri yang dikasihnya, yaitu yang tentunya diimani sebagai pemberian Tuhan atau berkat Tuhan. Nah, itu merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini tentunya semua orang di dunia itu mendambakan keluarga yang bahagia, keluarga yang sukacita. Jadi orang yang baru menikah dan mendirikan keluarga yang baru, pasti mereka selalu merindukan bahwa keluarganya nanti akan menjadi keluarga yang bahagia. Namun kita harus mengetahui dan mengakui dengan sedih hati bahwa dalam kenyataannya keluarga yang bahagia itu merupakan sesuatu yang langka. Keluarga yang bahagia itu merupakan sesuatu yang sulit. Karena banyak keluarga pada saat ini yang mengalami kegagalan di tengah-tengah perjalanan, dan keluarga ini menjadi hancur berantakan. Tak terkecuali di sini yaitu keluarga Kristen. Ada cukup banyak masalah yang dihadapi oleh keluarga pada zaman modern ini. Ada yang menghadapi masalah dengan penyalahgunakan narkoba. Ada yang masalah wil atau wanita idaman. Atau masalah pil yaitu pria idaman lain. Ataupun masalah ekonomi mungkin. Masalah pendidikan anak-anak. Masalah pekerjaan. Mungkin ada masalah komunikasi antar anggota keluarga, masalah kesehatan kita yang pada saat ini kita semua terkena musibah yang namanya virus corona, yang mau tidak mau harus kita hadapi, dan banyak lagi segudang masalah lainnya. Dan semua ini dapat menjadi pangkal kehancuran dan kegagalan keluarga jika kita tidak segera diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Tentunya kita tidak lepas dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan minggu ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kehidupan keluarga kita masing-masing. Apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, dan apa yang telah kita lakukan untuk menghadapi semuanya ini. Mungkin ini merupakan keles kalau kita berkata bahwa karena cinta yang masih ada di dalam keluargalah yang telah menyelamatkan keluarga. Tentunya kita juga tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Tetapi itu menjadi kenyataan bahwa cinta kasih antara suami istri merupakan suatu kekuatan yang luar biasa
untuk bertahan di dalam menempuh kehidupan yang serba sulit ini. Dengan cinta kasih, manusia mampu memaafkan kesalahan orang lain ataupun sesamanya. Dengan cinta kasih, manusia mau dan rela berkorban dengan sesamanya. Karena cinta kasih, manusia bersedia memberikan hati dan pikiran dan tenaganya untuk orang lain. Lalu bagaimana agar cinta kasih itu selalu ada di dalam hidup kita dan senantiasa bertumbuh di dalam keluarga? Salah satunya adalah dengan menyadari bahwa hidup ini sangat-sangatlah terbatas. Ada waktu tertentu di mana Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan, akan memanggil kita untuk menghadapnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini banyak saudara kita yang sedang berduka karena terkena musibah virus corona. Ini kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita, menghibur kita, juga menguatkan keluarga yang berduka, yang pada saat ini sedang ditinggal orang yang dikasihinya. Dengan senantiasa kita bersandar kepada Tuhan, kiranya saudara kita yang pada saat ini berduka boleh berhikmat, boleh senantiasa menerima penghiburan yang daripada Tuhan, dan boleh senantiasa kuat di dalam Tuhan. Dengan adanya virus corona ini, musibah yang bertubi-tubi yang semua orang menerima, pastilah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap patut mengucap syukur karena masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Tuhan boleh senantiasa memberkati kita, kita boleh belajar menerima dan mengikhlaskan sesuatu atau mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, yaitu dengan meninggalnya orang-orang yang kita kasihi. Karena semua ini tidak lain adalah suatu rencana Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Di balik semua kejadian ini Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak mempunyai rencana kecelakaan, tetapi Tuhan memberikan rencana damai sejahtera. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita kuat di dalam menghadapi hidup ini, walaupun terkadang waktu kita terbatas. Akan tetapi di ayat 10 tadi kita diingatkan bahwa hidup ini berharga, tetapi sangatlah singkat. Berharga karena tidak selamanya ada. Jika kita menghargai hidup dan kesempatan yang diberikan Tuhan, maka sudah seharusnya lah kita bersikap serius di dalam membina keluarga, membangun keluarga yang indah, membangun hubungan indah antara suami, istri, dan anak, dan anggota keluarga lainnya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pengkhotbah ini mengajak kita untuk senantiasa mensyukuri kasih setia Allah yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Menghargai setiap kesempatan yang Allah berikan untuk membangun dan memelihara cinta kasih sebagai kekuatan di dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan hidup yang ada di dalam keluarga. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Galik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan lagi dengan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat yang pertama saja. Kudaki jalan mulia dan seterusnya. Kudaki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengakhiri ibadat keluarga dan penghiburan pada malam hari ini. Kita masuk di dalam doa syafaat dan berkat. Mari kita berdoa. Dengan segala puji dan hormat, kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati ibadat keluarga dan penghiburan pada malam hari ini. Awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik dan penuh kelancaran. Itu semua tidak lain hanyalah berkat kasih anugerah Tuhan yang sudah nyatakan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas segala firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya firman-Mu tadi boleh diam di hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidak lewat begitu saja, tetapi boleh senantiasa menguatkan iman pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring lemah, baik yang terkena virus corona, baik yang isolasi di rumah maupun yang isolasi di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati saudara kami roh kesembuhan dengan melalui para medis, dengan melalui obat-obat yang diminumnya. Kiranya Tuhan nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan di dalam keluarga masing-masing yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati keluarga yang merawatnya, berkati kesehatan, juga kekuatan, juga kesabaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini terkena musibah COVID Corona. Kiranya Tuhan singkirkan, karena Tuhanlah menciptakan, pastilah Tuhan yang menyingkirkan, sehingga kami semua tidak merasa resah, dan kami boleh tidak merasa khawatir, dan kami boleh berhikmat kepada Tuhan dan bersandarkan kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, meskipun secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup, juga mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu, baik di induk maupun pepantan, yaitu mulai Bapak Guru Injil, Bapak Pendeta,
juga penatu adiaken komisi-komisi yang ada, baik pemain organis juga song leader, juga seluruh warga jemaatmu yang ada di Turen ini. Kiranya Tuhan berkati satu persatu, lindungilah Tuhan, baik di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, juga di dalam pelayanan. Sehingga kami semua boleh senantiasa melayani dengan baik, dan kami boleh senantiasa mewujudkan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, sebenarnya banyak sekali yang ingin kami sampaikan Tuhan, karena keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan. Untuk itu semua ini kami serahkan di dalam satu nama yang indah Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mohon berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, kiranya senantiasa ada pada kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan sampaikan yang pertama, saya wakil dari keluarga besar Bapak Sikto memohonkan maaf atas tutur kata maupun tingkah laku yang telah dilakukan Bapak kami terkasih semasa hidupnya, di mana Bapak kami ini sakit sekitar 2 minggu lebih. Tensinya ngedrop, dan pada waktu itu memang sudah membaik, tetapi karena Bapak kami tidak mau makan, akhirnya harus perawatan menggunakan infus. Kemudian yang kedua, kami atas nama keluarga memohon maaf juga kepada Ibu Dian yang telah merawat Bapak kami terkasih dengan penuh kesabaran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Urin yang telah menata layani almarhum Bapak kami mulai dari pemulasaraan hingga pada pemakaman berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya mewakili keluarga Ibu Rumini Laujan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah mendoakan dan mendukung ibu kami pada saat sakit kemarin. Tetapi pada akhirnya
Tuhan berkehendak lain, pada hari Minggu pukul 22.13 tanggal 10 Juli 2021, ibu kami tercinta telah dipanggil oleh Allah Bapa kembali ke dalam kerajaan surga. Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian yang telah membantu dalam proses pemulasaran sampai dengan proses pemakaman ibu kami, dan juga kepada Bapak Pendeta yang telah melayani proses pemakaman sampai dengan selesai. Kami ucapkan terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.